Kesetaraan gender dalam perspektif Islam. Islam menegaskan prinsip kesetaraan gender secara fundamental. Laki-laki dan perempuan setara sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Keutamaan diukur dari ketakwaan, bukan dari jenis kelamin. Islam memandang laki-laki dan perempuan setara dalam hak, kewajiban, potensi spiritual, dan sosial. Kemudian untuk ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan tentang kesetaraan gender tertuang dalam Al-Quran Surat Az-Zariyat, Al-Baqarah, Al-A'raf, An-Nahl, dan juga At-Taubah. Kemudian ada hak wanita yang harus dihargai, seperti hak menuntut ilmu, hak mendapatkan warisan, hak memilih pasangan, hak mendapat nafkah, dan masih banyak hak lainnya yang diatur dalam Al-Quran. Kekerasan seksual dalam perspektif Islam. Kekerasan seksual adalah salah satu tindakan yang dianggap tidak terpuji dan tidak disukai dalam Islam, karena Islam mengajarkan semua orang untuk saling menghargai dan menghormati tanpa mempertimbangkan posisi, status, usia, ataupun jenis kelamin mereka. Oleh karena itu, Islam menyuarakan penghapusan terhadap kekerasan seksual, pelecehan seksual, hingga eksploitasi seksual. Islam juga melarang umatnya untuk menyentuh anggota badan dari seorang perempuan, bahkan memandang yang menimbulkan syahwat, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan perzinaan. Oleh karena itu, larangan terhadap kekerasan seksual dijelaskan dalam firman Allah di surat An-Nur ayat 30 dan 31. Kekerasan berbasis gender online atau KBGO dalam perspektif Islam. Secara umum, KBGO dapat diartikan sebagai suatu tindak kekerasan yang dilakukan melalui media elektronik secara online. Adapun secara perspektif Islam yakni suatu tindak kekerasan yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama Islam yang menekankan pada pentingnya kehormatan, martabat, dan keadilan bagi setiap manusia tanpa memandang jenis kelamin. Bentuk kekerasan ini dapat dialami oleh siapa saja, tetapi perempuan, anak perempuan, dan kelompok minoritas seperti LGBT yang sering menjadi target utama. Cara agar terhindar dari kekerasan seksual. Yang pertama pastinya dengan memperkuat nilai agama, moral, dan spiritual. Lalu yang kedua, membekali diri dengan pengetahuan yang memadai tentang kekerasan seksual, relasi, dan ketimpangan gender. Lalu juga dengan bijaksana saat menjalin dan interaksi dengan lawan jenis maupun sesama jenis. Lalu tidak membuat, mendokumentasikan, menyimpan, atau bahkan membagikan foto pribadi yang bernuansa seksual atau sensitif, atau bahkan tanpa busana. Lalu yang selanjutnya memperkuat literasi digital dan literasi hukum sehingga terbebas dari kekerasan seksual. Lalu juga dengan menghindari tempat sunyi dan situasi yang berpotensi terjadinya kekerasan seksual, dan menghindari aktivitas pornografi atau porno aksi atau yang mengarah pada aktivitas tersebut. Lalu yang terakhir dengan menolak ajakan, rayuan, atau tindakan manipulatif apapun untuk bersedia melakukan tindakan yang berpotensi terjadinya kekerasan seksual.